Hai guys. Lan Hanje ya bahasa Aceh. Lunjen. Pega. Puhaba. Aduh, Hai guys, gawat. hari ini aku dan temanku dulu satu kamar 3 tahun dan satu kelas 3,5 tahun. Kita dari Universitas Samudra, Langsa. Kota Langsa, kota yang sangat istimewa di Provinsi Aceh. Kita berasal dari kampus yang dulunya sangat kecil ya, tapi sekarang sudah mulai Besar. berbenah diri, sudah mulai berkembang. Tapi kita dulu lulus masih basic ya. Masih basic. Tapi at least kita udah Tapi PTN di tahun 2015. PTN-nya di tahun 2015. 2013. 2013, sorry. Lupa sama sejarah kampus sendiri. Ya PTN 2013 Dan- lebih swasta. Exactly. Dan kita merasa ya, karena kita berasal dari kampus kecil dan sekarang kita udah lulus beasiswa LPDP dan dia sedang S2 di Institut Pertanian Bogor. IPB University jurusan, Master Science of Agribusiness. dan aku sudah lulus dari Master of Agribusiness dari the University of Queensland, dan aku juga sekarang sedang PhD di universitas yang sama dan program yang sama, dan kita sama-sama award di LPDP. Aku dari PK 157 dan Aku 244 Barintak Basinang. Anda masih jauh. Masih jauh. Jadi Jauh. dia sedang ongoing nih, Dok. Jadi Dia- semester kedua sekarang. Exactly. Dan aku sedang tahun kedua PhD ku di UQ. Dan menurut kita nih, kita perlu sharing tentang cerita kita gimana dulu mendapatkan beasiswa LPDP dan juga melanjutkan pendidikan S2 dan juga bahasa Inggris. Let's start from the basic. Oke. Bagaimana dulu awal mulanya belajar bahasa Inggris? Karena menurut aku ya, masalah orang Indonesia adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Padahal banyak banget orang Indonesia yang pintar-pintar, tapi selalu terkendala di bahasa Inggris. You go first. Tuh kalau bahasa Inggris itu menurut aku is benar-benar pelajaran yang lumayan susah. Dan itu aku start sih dari SMP, SMA tapi nggak pernah masuk. Oke. Nah jadi kayak Maksudnya nggak masuk nggak pernah ke masuk, ke ya. otakmu yang nggak masuk. ya aku nggak bisa nerima gitu kan. Oke. Kayak linguistik kalau SMP, SMA itu linguistik kayak pelajaran yang kayak apa ini, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Oke. Kuatnya di matematika ataupun ya lebih ke sains gitu kan. Nah, ketika Oke. kuliah karena aku milihnya agribisnis yang basically itu kebanyakan sosial humaniora kan. Nah, jadi benar-benar matematika aku dan hitung-hitungan tuh kayak drop. Oke. Jadi benar-benar kayak nggak kepake lagi kan, jarang ya, walaupun ada beberapa matkul contoh matematika ekonomi, ekonomi pertanian itu masih pakai perhitungan, tapi kan nggak sedetail itu kan. Jadi kayak ya benar-benar, aduh ini benar-benar ngaktifin skill ininya, skill sosial humaniora kan itu banyak membaca, menghafal gitu kan. At least kayak ya tetap juga masih masih nggak ada perubahan. Dan one day pertama kali kuliah di semester 1 kumpul kan kita teman-teman, ada beberapa kawan, 9 orang. Jadi kami ada 9 orang yang komit to be an expert. Mudah-mudahan di pertama itu grammar basic gitu kan. Ya nggak sampai sebulan ya Bubar. Yang bubar bukan ini. iya, Yang sebenarnya bubar bubar itu kalian. kayak di satu sisi teman-teman tuh kayak ketemu interest mereka masing-masing, ada yang ke UKM, ada yang ke organisasi dan lain-lain. Jadi kayaknya untuk menyatukan waktu itu udah susah gitu kan. Ditambah kita juga masih sebagai mahasiswa yang awal pengen gabung di himpunan, itu sangat membagi waktu kali. Oke. Nah jadi kayak, oh ini ikut himpunan nih, wah semua diikutin. Jadi kayak ya udah, terakhir nggak ada waktu lah untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ditanya bahasa Inggris ya pertama kali. Padahal itu gratis ya. Padahal itu gratis, gila. Oke, go. Padahal itu gratis. Dan
Yang paling agak sedikit menampar adalah pertama kali kau tuh tes di UPT bahasa Inggris Iya, iya, Unsam. iya, iya, iya. Itu kan kayak dari circle aku mau tes TOEFL itu the first time kau tes TOEFL di Unsam kan? Iya. Dan pertama kali juga kan di Yes. iya kan? And Itu I got aku the nggak salah kau tuh 400-an. I got the highest. Nah 400 enggak, yang di pertama di UPT bahasa itu 400 kalau nggak salah. Nilainya tuh Iya nilainya. Tapi paling tinggi di UPT bahasa tapi nilainya masih 400 tuh bal. Aku ingat 400 berapa gitu. Iya, Belum sampai 500 TOEFL. 409 470-an lah Lupa sekian. ya, tapi ya I still remember I got the highest. Iya, kayak Iqbal udah dapat tes TOEFL. Di satu sisi kan TOEFL itu masih unfamiliar sebagai additional persyaratan untuk sidang kan. Jadi kayak bisa dari preparation ataupun ya TOEFL ya abal-abal lah kalau kita bilang kan. Teman-teman bisa banyak kan yang dibeli karena nggak diperiksa. Jadi kayak aduh ini gimana ya. Sebetulnya itu loh, jadi kayak aduh ketampar nih kalau aku nggak belajar. Dan finally kan aku minta ke kawan untuk kayak belajarilah. Aku udah lupa. Iya, ajarilah kan kelas private karena kita satu kamar. Oh iya, iya. Nah, itu jelas sekali selalu weekend belajar bahasa Inggris pagi. Tapi aku lupa. Iya ada. Itu cuma belajaran cuma 3 hari ya, 3 kali pertemuan bubar juga. Oke. Dan aku tuh sampai searching YouTube dan lain sebagainya. Aku beli buku. Kalau kota tuh ada buku, bukan buku sih, paket belajar bahasa Inggris, ada kasetnya, ada earphone-nya. Iya, kan? Kayaknya aku ingat. Yang itu diulang-ulang kayak listening gitu. Ini apa? Gak works juga. Anything aku lakukan gak works. Bahasa Inggrisnya gak works. Beli paket yang CBC itu gak works juga. Ada kayak aduh. Itu kayak yang beli atau kayak yang beli? Aku yang beli. Aku juga setengah-setengah tuh aku ada beli IELTS. Kalau aku buka IELTS kan. Tapi aku bener-bener paket ini pelatihan bahasa Inggris. Oke. Dari nol. Jadi kayak gak works juga. Aduh ini gimana. Jadi singkat cerita, dia udah kayak sebagai lulusan yang ya lulus kan kita sama-sama, kau tuh gak dapat one shot LPDP di batch pertama ya kalau kata. Pokoknya di tahun itu kau tuh one shot LPDP kan. Aku lupa. Oke. Nah di situ kayak, waduh ini udah dapat LPDP nih Iqbal gitu kan. Jadi kayak ya ke trigger lah untuk ya. Dan itu kan kayak bahasa Inggris masih jauh banget, masih minus. Jauh minus parah. Kayak literally kalau aku kan emang dari SMP udah lomba kemana-mana gitu. Kalau dia literally baru mulai angetnya setelah lulus kuliah. Berarti setelah aku ini ya, berarti aku membuka pintu lah ya, membuka inspirasi lah ya. Oke, you go. Nah jadi ketika lulus, asli ya. Jadi kok benar-benar dibilang dari nol, aku betul-betul dari nol. Dari minus. Kok nol? Vocabulary kurang, grammar gak ada, baca reading gak pandai, listening nol. Jadi ketika itu kayaknya ya kan hype di situ apa ya? Aku dapat lihat-lihat dari YouTube ada kampung Inggris. Iya. Nah, kita wisuda itu ingat kita wisuda April ya. 2019 April. Pokoknya setelah lebaran itu di Mei kalau nggak salah aku memutuskan untuk ke Pare. Okay. Nah, di Pare itu I spend 6 months. Memang especially TOEFL. Berarti gini ya guys, kalau misalnya emang perlu belajar khusus, harus mengeluarkan uang. Iya. Jangan cuma cari yang gratisan. Kadang pun kalau yang udah bayar uang itu kita lebih semangat belajar karena apa? Karena kita udah spend money nih. Ada responsibility di sana. Ada kerugian kalau misalnya uangnya nggak dipakai dengan belajar yang bagus. Benar. Gitu. Oke, berarti dia pergi ke Pare dengan membawa minus ya. Minus bahasa Inggris terus ke Pare tuh. Minus ke Pare. Jadi kayak Pare kalau dibilang worth it nggak? Lingkungan sih. Karena all day itu dari bangun pagi jam 6 sampai jam 5 tuh sampai ada kelas dan malam kalau misalnya mau study club masih bisa, tapi bareng teman-teman. Asli sih pasti itu bukan maybe itu pasti worth it bagi yang mau belajar kecuali bagi yang omon-omon yang angat-angat tai ayam itu nggak worth it. Tapi kalau yang literally kayak oke, aku mau ke sana targetku IELTS-nya 9 gitu worth it. Iya jadi kayak aduh gawat sih. Dan dari nilai TOEFL yang 310 berarti betul-betul nol kan minus kan awal banget kan. Memang nggak ada nilainya. Pokoknya setiap hari itu setiap minggu ada namanya scoring TOEFL dan sampai 4 bulan ku habiskan waktuku, nilai TOEFL pertamaku berapa coba tebak?
Mana aku tahu? Kau pikir aku pernah? Aku bukan Valorant. 490. Itu Official test. Pertama kali 4 bulan lu belajar. Tapi belajar TOEFL-nya tuh di 2 bulan akhir. Tunggu, gini. Orang pasti tahu lah ya di kampung Inggris di Pare itu belajar bahasa Inggris. Tapi yang membuatmu merasa kamu lebih pintar gitu loh. Jadi kayak yang dari awalnya kau minus, akhirnya kau jadi TOEFL-nya tinggi tuh apa gitu? Apa yang dipelajarin? Yang pertama sebenarnya kalau dipelajari ya, memang ada dari TOEFL tuh ya, ini mungkin bahas TOEFL ya. Ada 3 part kan, ada listening, structure, sama reading. Oke, aku sampai lupa. Iya, yang ngeboost aku tuh sebenarnya di structure. Di awal nih ya. Kayak grammar ya. Grammar tuh there's shortcut, there is a pattern yang bisa dipelajari untuk ngeboost. Jadi kalau belajar 1 bulan penuh reading, grammar itu bisa. Nah itu, tapi kan orang selalu bilang kayak grammar itu nggak penting. Penting gimana kau bisa tahu hari ini, besok, sama hari tahun setelahnya dan masa depan kalau misalnya nggak pakai grammar gitu. Tapi fun fact-nya, maksudnya itu kan nilai pertamaku ya 490 kan. In the last, pokoknya waktu berjalan sampai sekarang, maksudnya aku latihan lagi, yang selalu ditekankan tutor itu ataupun pengajar bahwa saya gini, soft skill yang bisa diasah cepat tuh grammar. Tetapi listening dan reading ini takes a time. Of course. Iya, dan jadi kayak finally sekarang aku tuh nggak kuat lagi di grammar, Bang. Because you never use it anymore. Iya, yes. Tetapi kok nggak tahu nggak, nilai terakhirku, tes TOEFL terakhirku kemarin aku dapat gratis dari ikut seminar Fulbright kan, dapat gratis. Dan surprisingly aku dapat 570 untuk listening. That's good. Itu kayak wah gila. Jadi total untuk ininya tes itu aku dapat 550. Tapi what did you do to improve your listening? Kalau grammar tadi kan practice memang pattern. Jadi kayak gitu. Jadi setelah aku sadari gini ya, benar kata gak ada shortcut yang bisa kayak ngeboost nilai kalau bukan dari kita sendiri yang make a habit. Listening ya. Listening is totally habit. Iya. Totally habit. Apa yang kamu dengarkan? Podcast. Itu sih. Podcastnya siapa? Aku sering kayak lebih ke news sih, kayak BBC, CNN gitu. Kayak bisnis yang di luar lah, sama banyak TED Talks ya kalau itu kan yang umum ya. Jadi sering itu sih kayak, bahkan sekarang kayak udah di fase udah nggak lihat subtitle lagi. That's good. That's a good improvement. Jadi kayak benar-benar kayak kalau mau improve ada satu sih, kayak misalnya tadi kenapa aku bisa stepping up yang bukan exponentially ya, lebih tepatnya kayak gitu ya, lagi tahapannya itu tiba-tiba kok bisa di atas gitu ya, bukan di atas, jadi kayak perubahannya drastik ya gitu kan, benar-benar yang di trigger gitu. Nah karena kita kan kemarin komitmennya tuh komitmen official. Jadi guys, aku dulu yang dia tadi bilang grup-grup belajar itu, aku yang bikin grupnya. Tujuannya adalah kita mau S2 semuanya ke Jerman. Awalnya kan Jerman. Göttingen. Nah Jerman. Itu. Tapi aku udah capek bikin grupnya. Aku udah membujuk segala macam ya yang bertahan ya. Yang mau aja. Kita gak usah sebutkan orangnya. Yang mau aja. Ya MMA gitu. Oke, go. Dan itu aku secara volunteer yang MMA lagi. Aku bentuk, aku jadi tutornya sendiri, aku ngajarin, aku yang handle semuanya. Tapi ya begitulah, karena emang masing-masing orang ya punya passion yang berbeda gitu. Jadi ya aku respect keputusan masing-masing anggota. Tapi sampai hari ini kita masih teman dekat banget. Cuma yang Göttingennya aja yang hilang gitu, nggak ada yang ke Göttingen. Ada, tapi LOA-mu pertama Göttingen. Iya, tapi kan nggak jadi ke Göttingen, aku ke Australia. Oke, next. Ya kalau dibilang karena kenapa sih double LPDP gitu kan? Tadi kan aku belum tanya itu loh. Ya maksudnya mention tadi kan karena LPDP kan tadi ada ya. Tapi kan aku belum tanya. Oke. Jangan mendahului itu. Dia bayangkan ya, dia di alam barzah gitu, belum ditanya malaikat mungkar nakir, dia udah bilang amalanku. Oke. Aku masih fokus itu, Pak. Tadi kan berarti listening karena you're wrong. Bayangkan loh, malaikat mungkar nakir gitu masih ketok. Iya, aku udah sholat tahajud itu. Mama ate dah. Nemu.
Oke, tadi kan berarti listening caranya adalah mendengarkan YouTube dan podcast. Podcast gitu. itu memang Terus benar-benar. kalau ini yang reading, Nah, itu karena ada pattern atau kalau reading bener-bener kayak aku rasa sampai sekarang gini sama, karena kan dua skill ini yang benar-benar bisa diupdate tuh totally structure, yang bisa cepat. You need 1 month itu untuk kayak mastering that things itu bisa. Nah, tetapi kalau untuk reading and listening itu kayak benar-benar you need to push yourself to make a habit baca, catat vocab, buat kalimat. Itu kayak basic yang orang pasti gini ya. Aku pernah dikit gini denial ketika dibilang gimana? Aku selalu tanya sama kamu kan, kayak mana lah improve bahasa Inggris ya? Kayak mana lah improve apa bahasa jawabanku? Ya nggak ada, belajar. Kamu bilang kan, selalu gitu kan? Iqbal Faleh Sitompul selalu bijak dari lo. Selalu gitu. Aku kayak sampai karena kan aku juga tiap hari belajar. Not only you but also others. Aku yang mungkin aku rasa dekat, yang itu dia juga punya kemampuan bahasa Inggris. Aku tanya, gimana cara readingnya? Gimana cara listening? Bener-bener gak ada caranya. Ya belajar. Caranya itu sebetulnya kayak basic dasarnya itu kan habit. Habit itu dibuat dari kayak tiap hari. Sisihkan waktu kita 2 jam, 3 jam baca. Aku loh kalau lihat aku dulu tiap hari aku belajar. Betul. Literally every day. Kalau kita bilang kayak ya itu memang nggak ada shortcut ya, jalan pintasnya nggak ada. You need spend your time untuk baca reading sejam 2 jam. Kalau kita benar-benar dari nol asli. Karena yang kurasakan udah di sisi bukannya I'm not so proud of myself, tapi kayak di sisi aku kayak ngelihat teks itu udah tahu hampir semua kalimat yang di sana. Kecuali aku kayak tiba-tiba baca History of America tuh berat pasti kan. Baca-baca academic writing. Kalau academic writing ya misalnya aku baca jurnal dan lain-lain, I'm still got that things. Aku masih bisa memahami secara mendalam. Nah, gitu. Maksudnya kayak akademik yang bentuk-bentuk jurnal masih bisa. Karena kenapa? Ya benar-benar harus disisihkan. Jadi kayak wah gila sih. Dan udah di feels kayak pasti kita ngerasa tuh kan kayak oh gini ya rupanya udah di titik itu. Even though aku masih dealing with sama writing sih aku emang sering misspell. Bahasa Indonesia aja akan aku dari dulu kan selalu emosi ya kayaknya setiap aku dulu kenapa gitu berarti laporanmu atau apamu yang selalu kucek ya laporan kayak final check itu kalau writing memang pengennya selalu cepat kali. Aku tiap ada tuh pas aku apalagi kita sekelompok ya. Pasti emosiku udah kayak gunung meledak dulu karena tiap paragraf kayak udah pasti itu udah bukan anomali lagi, itu udah fenomena, udah pasti gitu. Berarti berarti bagus harus untuk spend money misalnya belajar fokus gitu. Aku juga selalu nyaranin orang sih kalau menurut memang kamu terlalu susah untuk belajar mandiri, spend money. Sekarang udah banyak yang kelas-kelas online gitu. Tapi kalau menurutmu yang kelas gratisan, bukan kelas gratisan, tapi kayak YouTube dan belajar yang nggak mengeluarkan uang gimana? Kan pasti banyak ya kalau orang aku yang secara financial ready. Benar. Aku kayak memahami kayak kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Misalnya gini. Ternyata tuh aku harus ada stimulusnya, Bal. Dalam artian gini, ketika aku nggak tahu, aku bisa tanya tutor nih. Kan kalau nanya yang mungkin kelas gratisan kan itu susah ya. Nggak ada feedbacknya langsung ya. Ternyata aku perlu dulu, misalnya kenapa aku ke Pare, kayaknya aku perlu tutor beberapa bulan untuk guiding aku supaya tahu begini toh caranya. Ternyata ketika udah tahu semuanya, yang improve itu bukan tutor lagi, kita sendiri. Exactly. Itu menurut aku ya, guru-guru itu ataupun tutor itu menanamkan ke kita itu basic akhirnya aja. Kita mencari pattern belajar kita, punya style kita. Jadi kayak menurut aku ya, kenapa jadi tutor itu ya emang ya tugas mereka emang memberikan basicnya ke kita. Tapi kalau untuk terbang, mengepakkan sayap itu kita sendiri yang cari jalannya gitu. Jadi aku ingat banget di tutor tuh kan nggak cuma ngasih trik ya cara menjawab listening yang baik, tetapi ketika aku udah tahu caranya, kan improve-nya itu kan soft skill-nya itu kan dari kita kan, kan nggak disuruh kita sama tutor dengerin tiap hari. Kalau nggak kita lakukan ya nol juga kan. Jadi aku perlu stimulus, makanya aku pergi ke Pare. Exactly. Dan akhirnya aku udah tahu, dan sekarang aku pede katakan bahwa ya aku nggak perlu lagi ke Pare untuk improve itu, dengan sendiri aja aku bisa. Here's the thing, waktu itu kan aku ngajarin kau, tapi aku nggak berhasil nih mengajari kau gitu, karena emang kayaknya
pertama aku bukan tutor. Alokasi waktu, ya. Yang kedua, karena kita temannya, jadi kayak kau nganggapnya itu Iya, maksudnya omon-omon. bukan Emang sih. itu benar. Gini loh, kalau kita diajari oleh orang lain, kita tuh kan lebih Ya, lebih respect lebih lah. ya, Respect. Bukan respect bukan, lah. bukan berarti kau nggak respect aku, tapi lebih kayak oh ini kan temanku, jadi kayak nyantai. Iya, betul. Tapi kalau nyantai. misalnya, dan kau kan nggak malu ya kalau misalnya kau gitu-gitu aja, kau Iya. nggak mau kau kiamat punya, Benar, kau nggak akan benar. malu dengan performamu yang jelek Jadi, iya. denganku. Tapi kalau sama orang lain, kau pasti kan punya moral Benar. responsibility gitu loh. Jadi yang hal sebenarnya kan kalau kita bilang bersaing, sebenarnya kita nggak ada bersaing dengan orang lain ya. Kalau Nggak ketika ada, aku di sana. nggak ada. Tetapi ketika lihat orang udah di atas, Bal, nilainya di situ gila sih. Temanku tuh Kayak kita merasa asli. bayarnya sama. Bener. Tapi kan aku kadang udah berdamai juga. Aku bilang bahwa gini, kayaknya memang starting point-nya beda. Mereka tuh udah memang tinggal finishing aja. Mungkin kayak aku kali ya. Iya, kayak Udah aku, betul. berkelana. Jadi ada satu temanku yang dia tuh pura-pura bodoh aja selama kan 2 bulan tuh kelasnya grammar kan, basic kan, semua basic. Baru 2 bulan di TOEFL ini baru latihan TOEFL-nya. Di mana sejarahnya dia udah bisa dapat listening 550. Memang listeningnya bagus. Berarti dia itu kayak polishing, mungkin di structure-nya yang kurang. Iya, dia tinggal nyari itunya aja. Nah, jadi aku kayak aku kayaknya sebenarnya kan compare kita dengan other itu kan nggak baik kan. Tetapi kadang itu stimulus ya, kayak kau bilang tadi, kalau sama kawan ngajar nggak ada hal yang kayak udah nggak apa-apa, aku nggak tahu udah deh gitu kan. Kalau di kelas kan malu. Aku bisa merasakan yang sama, kayak aku ya kalau melihat orang kayak bilang orang pintar itu susah banget karena standar aku tinggi banget gitu. Tapi kalau emang udah aku lihat orangnya pintar banget gitu, kayak aku langsung ya udah merendah. Nggak merendah, tapi aku langsung kayak Membumi. Bukan membumi juga, tapi aku kayak merasa oh dia pintar dan aku mengakui itu gitu loh. Dan kayak aku pernah jumpa teman aku yang waktu di IELTS itu, ya Allah dia tuh pintar banget, tapi itu kayak aku mengakui dia tuh jauh lebih pintar dari aku waktu itu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu. Dan ya itu emang aku mengakui kemampuan dia, dan aku ini nanya ke dia, belajar ke dia gitu loh. Karena kita belajar bareng, tapi karena dia jauh banget pintarnya dari aku, jadi kayak aku ya itu kayak merasa terpacu gitu loh, kayak gimana caranya aku juga bisa pintar gitu. Benar. Jadi emang kadang perlu teman seperjuangan dalam belajar. Penting gitu. sih. Tapi ya terlepas apapun itu memang niatnya dulu sih. Oke. Benar-benar harus dikuatkan, kayak bangun habit dan lain sebagainya. Itu Itu stimulus tadi yang awalnya semua. Stimulus, udah macam pemerintah. Nggak jadi lah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, kita mau membahas tentang LPDP. Jadi aku tadi seperti yang Rido bilang ya, aku LPDP one shot. Rido 3 kali baru lulus. Jadi kayak aku kan sebagai, aku nggak tahu ya apakah aku mentor utama dalam LPDP atau mentor cadangan, aku nggak tahu. Tapi aku tuh sampai di tahap kayak aku udah nggak mau, sampai nggak berani lagi mentori dia, karena kayak udah 2 kali aku mentorin gagal terus. Aku juga kayak nggak tahu juga mau gimana. Aku kayak merasa apa mungkin aku yang udah nggak relevan lagi ilmu yang aku punya gitu. Dekja kan gitu juga, jadi kayak kami punya junior lagi gitu. Kedua-duanya juga 2 kali gagal, dan dua-duanya aku sampai udah nggak pede lagi. Aku udah nggak, sampai kan aku tolak kalau ada yang nanya, aku udah nggak mau lagi, karena kayak semua yang aku ajarin gagal-gagal terus gitu. Kalau aku lihat ya, balik LPDP ya, kan 2 kali aku gagal. 2 kali itu kan aku jalurnya yang reguler ya. Nah, jadi yang aku lihat memang, jadi disclaimer kan itu kan benar-benar esai sih, Bal. Esai itu memang kunci kali untuk. Tapi esainya itu udah jelas loh kayak sebenarnya iya. Itu. Esai di mix sama wawancara. Jadi wawancara aku memang kemarin tuh esai udah oke, udah kuat karena banget ya. Menurut aku esai itu udah bagus sekali. Kayak kita literally nyari ke kerak-kerak bumi, kontribusinya sebagai penyuluh itu bagus banget loh. Itu belum penyuluh lah. Itu belum penyuluh. Belum, masih aku tutor. Oh, itu yang terakhir itu ya berarti. Itu yang terakhir. Oh, itu yang terakhir. Ya, itulah yang bawa ke sini. Oke, berarti benar ya kontribusinya tadi yang 2 kali itu belum sekuat yang ketiga. Jadi yang aku lihat ya, mungkin dari pengalamanku ya. Jadi ketika kemarin kan kita angkat kontribusi aku sebagai an organisator di kampus kan, bla bla gitu, hal-hal kecil kan, dibilang selalu LPDP kasih kontribusi kecil aja masukin. Tetapi ketika coba kita kan LPDP itu
harus lihat ke depannya ngapain gitu kan. Iya. Kayaknya ketika itu kita selalu bawa apa yang udah aku lakukan kan, tapi outputnya kayak masih kurang Bal. Karena kayak apa ya, ditanya, memang aku bilang bahwa 2 kali aku coba itu memang esainya lumayan menjual, bukan menjual lah ya bahasanya lebih tepatnya, menggambarkan diriku mau ngapain sih ke depannya. Tetapi ketika aku dikupas kan sama si interviewer kan, unit apa nih ke depannya, begini gitu kan, nggak bisa, nggak ada apanya, kayak aku nggak bisa untuk membungkus itu menjadi sesuatu yang visioner. Itu sih gagalnya di situ, karena aku gagal 2 kali sih kan. Oke. Tapi karena udah PNS kemarin kan aku udah beda jalur nih ya. Nah PNS itu mungkin ada salah satu sedikit edit value-nya, di mana ketika dibilang kontribusi memang ada aku lakukan gitu kan. Dan next-nya itu memang kalau ditanya implementasi pasti akan dilaksanakan, karena kan aku akan balik lagi gitu kan. Tapi kan tetap aja itu masih omon-omon gitu kan. Iya, even though itu omon-omon, tapi kayak Doable nggak? probabilitasnya kayak bisa dilakukan gitu. Jadi ketika aku dibantai loh, ada satu pertanyaan gini, kenapa ngambil jurusan ini? Aku balikin kan, aku ingat kan Hamin 2 ya kalau review esaiku. Dia itu nggak bikin aku marah. Dia aku lagi sibuk-sibuknya, itu aku udah S3 ya kan? Udah beresti. Aku lagi sibuk-sibuknya dengan PhD ku, tiba-tiba dia 1 hari lagi. Iya, 2 hari lagi. Besok terakhir penutupan sorenya lagi baru dia final review. Kayak astaga, itu aku kan marah dulu itu. Iya. Langsung dibongkar habis, diambil poin-poinnya aja. Emosi. Siapa yang nggak emosi? Dia pikir aku ChatGPT. Pokoknya semua kegiatannya itu udah ada, tinggal ini loh kayak buat flow-nya, dan cohesion-nya ya. Flow-nya itu. Ya. Belum lagi kau sama mentormu yang selain itu, kan ada pendapatnya yang kelas sama aku nggak ya? Iya ada. Jadi aku tuh ada 2, bukan tutor juga yang tutor, dia itu temanmu juga kan? Iya, ke UK juga. Berarti akhirnya kau pakai yang punya dia, itu punya kau. Punyamu. Aku nggak tahu ya, karena aku emang tipikal yang nggak mau maksa gitu loh. Iya. Kayak aku tipikal yang nggak mau maksa, tapi aku kasih pro dan kontra, ya udah. Akhirnya silakan pilih gitu, karena aku demokrasi. Wah. Aku bahkan nggak tahu kalau kau pakai punya aku itu. I don't know. Karena menurut aku once aku udah ngomong ya udah. Aku bahkan udah lupa apa-apa aja yang udah aku kasih tahu, karena emang ya udah sekarang di waktu itu. Aku ya nggak perlu mengingat segalanya. Jadi kalau ditanya seberapa berkontribusinya Iqbal, berapa persen? 89%. Aku nggak ada mengklaim ya, karena aku nggak perlu mengklaim semuanya. Itu nanti kan tagihannya di akhirat semua. Rembers. Gini, malaikat datang, klaim Rino. Habislah pahala. Enggak, dia masih gini, udah klaim lah sana, udah. Tapi asli sih memang Esa itu sangat. Tapi waktu dia juga sama kayak kita kan. Aku sampai bilang, waktu dia kan aktif di PMA ya waktu itu, udah pengabdian segala macam, itu kayak ngoreknya itu loh. Itu juga kami zoom tuh capek ya. Aku ya, kalau aku kan membuat diriku sendiri, aku tahu lah, maksudnya yang susah itu orang-orang kayak dia nggak mengenal diri sendiri. Iya, tapi itu balik di SI, memang LPDP kan, SI. Makanya kalau aku kan kenal ya diriku sendiri, karena aku tiap hari bercermin. Karena ini susah kali maksudnya diri orang, tapi aku harus mengorek-ngorek diri dia gitu. Maksudnya dia nggak sadar kalau itu tuh kontribusi, tapi aku harus mengoreknya gitu loh. Oke. Berarti LPDP apalagi ya, karena fokus kita LPDP ya, pasti yang banyak orang pintar, tapi kalau misalnya kontribusinya belum ada ataupun kontribusinya belum jelas ke depannya, itu pasti nggak lulus. Kalau dibilang, pasti sering orang bilang gini ya, itu kan pasti omong kosong, tapi interviewer itu kan pasti punya sense ya. Iya. Dari tentang omongan atau doable gitu. Iya, doable. Jadi kayak kalau dibilang memang sekarang itu fresh grade aja, kayak misalnya kemarin kan. Iya. Bisa nggak one shot? Bisa sebenarnya. Tergantung. Kontribusiku udah 7 tahun. Iya, itu makanya. Tergantung kita sih. Memang kontribusi itu kayak aku yang bikin grup-grup itu aja, aku bilang itu kan kontribusi ya. Iya. Maksudnya
Waktu itu kan belum tahu mau daftar LPDP, tapi aku udah bikin grup Berkontribusi. belajar. Aku bikin grup speaking English itu. Iya, yang kelas-kelas anak-anak gratis. itu yang les-les gratis. Jadi Itu kayak kan sebelum LPDP ini. dan juga kenali juga jalur masuknya gitu kan. Misalkan karena aku ASN itu ya aku benar-benaran kuatkan aku sebagai ASN ya. Mungkin ada celah di sana jadi aku bisa kayak gain poin lebih banyak gitu. Tapi menurut aku ya yang paling besar itu kan kontribusimu ke masyarakat itu. Aku masih ingat, Iya. aku sampai hafal yang kau di desa mana aja, Iya, ngapain aja, kau ngapain dengan petani. Kontribusi pasti. Karena kan kita udah ngelakuin ya. Kalau kita memang fresh grade kan Susah ya. susah Kadang karena susah karena organisasi itu sometimes kalau sekedar dibungkus dalam keagaran organisasi itu kita di profile ya. Tapi hanya sekedar kayak buat seremonial ini, it's not. jangan yang seremonial, makanya kegiatannya itu organisasinya harus turun ke masyarakat, Iya. bikin pelatihan apa, itu kayak Produk. it's really good. Tapi sekarang mungkin kan literasi lebih banyak ya. Jadi teman-teman kalau misal dari S1 memang pengen lanjut S2, jadi dari awal tuh kan kalau kita kan nggak tahu ya, ada LPDP atau enggak. Aku nggak tahu, Bal. LPDP itu ada atau enggak. Ketika Aku kan karena aku yang pertama ya. Hmm. Aku lagi lebih parah doh. Kau masih mending aku duluan, kau lihat ini footprint aku. Iya. Aku lihat siapa? Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu aku lulus itu satu kampus heboh. Selebriti satu malam. Iya lagi. Langsung heboh karena emang aku nggak tahu ya aku pertama dari Unsam atau aku pertama. Iya. Pokoknya aku masih ingat kayak bahkan di grup dosen se-Unsam itu yang ada rektornya heboh. Kau diundang nggak ada? Enggak. Kampus. Mereka kayak nggak peduli gitu, ya udah gitu-gitu aja. Bahkan sampai hari ini tuh Unsam belum pernah undang aku jadi pembicara di setingkat universitas. One day lah ya. Maybe. Mungkin aku nggak mau karena udah kelamaan. Iya sih, momentumnya udah habis. Kayak udah basi gitu loh. Kan sering bilang ya ke adik-adik himpunan bilang. Enggak, kalau Himagri kan kalau agribisnis ya karena aku jurusan agribisnis udah beberapa lah gitu kita ngobrol gitu. Tapi yang setingkat universitas itu belum ada. Bener sih. Unsam wake up. Kayak ini alumnimu nih. Aku alumni Unsam kah? I mean, I'm so proud of Unsam tapi I don't know if they're proud of me. Kayak aku nggak tahu ya mereka. Aku merasa kayak nggak dianggap. Mungkin one thing sih yang mungkin kampus ya. Sometimes ya mungkin aku nggak tahu ya mungkin di kampus kita ya untuk nge-follow up alumni itu masih kurang, Bal. Contoh gini. Tapi ini loh kayak ini alumni pertama yang lulus LPDP dan kuliah ke luar negeri. Tapi mereka dalam artian gini, mereka tuh masih tidak cukup aware untuk ngarahkan kau pengen keluar negeri nggak? Even though ada dosen-dosen alumni yang dari luar negeri kebanyakan di FKIP kan. Padahal ya, I don't know maksudnya. I don't know. Bahkan aku tuh udah berkali-kali diundang ke universitas lain. Iya. Yang undang aku tuh malahan universitas lain. Iya betul. Unsam sendiri tidak mau mengundang. Unsam itu berarti belum berfokus untuk membimbing mahasiswa S1-nya untuk lanjut, Bal. Makanya mereka nggak ada acara-acara seminar seperti itu. Ini maksud aku yang setingkat Unsamnya ya, bukan yang prodi-prodi gitu. Ya. Kalau yang prodi-prodinya udah beberapa kali. Tapi ya, yang mungkin ya masih bar gitu loh ya. ada. Aku kayak kadang melihat teman-teman aku. Bahkan aku juga belum lihat ya, maksudnya ketua IKA alumni Unsam itu ya nggak tahu ya siapa ya sekarang. Aku nggak tahu. I don't even know them. Jadi untuk ngehimpun at least gini lah ya, kita kan we don't need to get keuntungan lah. As alumni kan kita nggak pernah kayak aku nggak dibimbing, no. Tetapi at least kan kayak dihimpun aja. Ketika kita buat agenda kayak kita kan bisa kasih input nih. There's something yang bisa kita lakukan adalah ya sosialisasi, just it. Bahkan ya kalau aku lihat teman-teman aku gitu, misalnya yang alumni beasiswa ini diundang ke kampusnya jadi pembicara, terus aku kayak ngerasa keren ya gitu. Maksudnya bukan masalah ininya ya, tapi kayak mereka punya kesempatan ngobrol dengan adik-adiknya, membagi ilmunya gitu loh. Sedangkan aku kayak merasa apa emang Unsam nggak membutuhkan aku gitu loh? Apa Unsam nggak membutuhkan pengalaman dan ilmuku gitu? Kalau nggak dibutuhkan, kayaknya bukan nggak butuh sih lebih tepatnya. Mereka nggak fokus ke ini pengembangan, masih belum fokus ya aku rasa ya. Pengembangan dari S1 ke S2 itu kayaknya masih di posisi menurut aku ya,
itu tanggung jawabnya si student aja. Kalau menjawab ya lanjut lah gitu. Kalau enggak. Tapi tiap ada PK2MB kan mereka selalu undang pembicara itu. Masa mereka nggak ada kepikiran siapa ya alumni kita yang di luar negeri gitu. Nah, even dari Zoom aja nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kok kan pernah ngisi jadi ini partisipan. Itu tuh beda. Kalau itu ada conference itu ngundang dosenku, terus itu dosenku loh yang inisiatif aku ikut. Oh iya. Bukan dari Unsamnya. Oh, jadi kayak mereka ngundang profesorku, terus profesorku bilang kamu kan alumni di sana, ayo kamu juga ikut gitu. Gawat juga. Guys, I don't know what's wrong with Unsam, tapi definitely kayak jadi itu atas inisiatif profesorku. Iya sih. Dan karena profesorku bilang dosen-dosenmu pasti bangga dan senang, ayo kamu ikut biarpun aku cuma 5 menit atau 10 menit waktu itu. Dan emang iya dosen bahasa Inggris waktu itu dosen bahasa Inggris kita waktu semester 1. Oh, Bu itu ya. Semester 1, semester 3. Semester 1. Beliau itu nanya, dan waktu nanya beliau itu bukan pertanyaan yang panjang, tapi beliau kayak mengingatkan momen-momen itu. Terus beliau bilang, saya nggak tahu apa kamu masih ingat saya. Terus aku langsung, of course ibu, aku masih ingat. Ibu kan dosen bahasa Inggrisku dulu gitu. Yeah. Terus ibu bilang, I'm so proud of you, bla bla segala macam. Jadi kayak lebih ke kayak temu kangen gitu loh. Tapi, itu yang profesorku inginkan, karena profesorku ingin menunjukkan aku ke Unsam. Maksudnya, ini loh alumnimu udah S2, S3 di UQ. Tapi begitu. Unsam sendiri tidak. Ya udah gitu aja. Aware sama alumninya. Maksudnya setelah konferensi itu kan nggak ada approach dari merekanya. Ya udah selesai. Kenapa kita jadi curhat ya? Oke. Next. Tadi kan ada 2. Ini sekarang tentang S2 di IPB. Kenapa harus IPB dan bagaimana perjalanan S2-mu sejauh ini? Kenapa harus IPB gitu ya? Kalau ditanya kan ya karena aku juga sebenarnya untuk jurusanku sekarang ya dulu kita kenapa ambil agribisnis dulu itu? Sebenarnya agribisnis ya apa ya? Dari awal mungkin teman-teman memang pemilihan jurusan tuh harus benar-benar sesuai minat sih. Jadi to be honest, agribisnis aku rasa dulu pertama kali ya. Kayak suatu hal yang mungkin sangat baru aku rasa gitu kan. Jadi kayak ini gimana ya untuk belajarnya, karena kan dulu aku memang disuruh masuknya teknik gitu kan. Karena kan juga orang tua dulu pernah kerja di konstruksi gitu. Jadi agak sedikit apa ya, kita kan lebih banyak ke ekonomi bisnis ya. Oke. Daripada tapi di pertaniannya kan daripada si budidaya. Oke. Jadi kenapa tiba-tiba aku berpikir gini, oke, aku udah sebagai orang yang udah nyemplung ya, gitu ya. Ya udah, aku harus benar-benar kalau dibilang to be expert enggak gitu, karena kan aku enggak sekarang bukan jadi peneliti ya. Oke. Tetapi ya aku harus mendalami lah apa yang aku mau gitu. Jadi kayak ya pertanian pun aku nggak tahu sama sekali, karena ya udah aku masuk pertanian juga benar-benar nol, nggak ada basic sama sekali, nggak pernah dari SMA juga punya interest di pertanian. Tetapi ya udah aku masuk di sini dan tiba-tiba L1 di Unsam dan lanjut pengen S2 kenapa di IPB, karena ya waktu S1 dulu nyusun tesis skripsi itu banyak mengambil referensi dari IPB gitu, kayak wah banyak nih penelitian gitu. Kita dulu sering ke repositori IPB kan, jadi IPB. Sekarang kampus kami setidak go. Ya itulah kan urusan kampus kita urusan rumah tangga lah ya. Nah jadi ketika ini IPB kayaknya mungkin menjadi salah satu bukan salah satu ya, agribisnis pasti terbaik gitu kan. Karena ya di dosen kita kan banyak ada alumni salah satu yang terbaik kan, Bu Dini gitu. Jadi kayak dosen pembimbingku. Dosen pengujiku ya nggak salah. Nah jadi anak kandung Bu Dini. Go. Anak sepupu. No, nggak level. Go. Jadi kayak kayaknya aku sebetulnya untuk melanjutkan S2 tuh memang pertama tadi aku disclaimer ya, karena pengen dari kau tuh kayak harus tuh. Ingat ya teman-teman, Ridho Bangun 2025 dia melanjutkan S2 gara-gara Iqbal Saleh Tumpul. Tapi itulah kalau dibilang tanya pasti lah, karena ketiga. Jadi Iqbal kami tuh di pertemanan kayak dia tuh mastermind-nya gitu kan. Jadi ketika dibilang ya itu komitmen official tuh dibentuk. Jadi gini kan,
Jadi kayak aku bilang kan namanya komitmen. Terus mereka ganti jadi Soibi. Aku sekalipun nggak ingat ya 4 tahun. Gue ini udah 10 tahun lebih. Ini teman-teman Soibi. Nggak pernah aku bilang Soibi karena itu menurut aku mengubah direksi dari pertemanan itu sendiri. Yes. Karena kan itu diciptakan ya. Aku menciptakan grup belajar itu ya untuk belajar komitmen. Betul. Diubah jadi Soibi jadi apa? Grup main-main. Makanya waktu banyak kelas lah antara kami dulu. Tapi aku tetap optimis sampai akhir. Kayak aku memastikan 8 orang ini harus finish sesuai walaupun dengan apa yang dibicarakan di awal. Dibicarakan di awal. And finally, I don't know. Silahkan menjawab masing-masing. Tapi I'm so proud of my friends. Kayak aku juga nggak mungkin bisa sejauh ini ya tanpa teman-temanku. Jadi I would say, of course. Well, mereka selalu mendoakan, selalu memberikan support and everything. Catch up juga selalu. Apa? Catch up. Iya. Aku masih ingat dulu waktu yang mau daftar TOEFL ke Banda Aceh. Iya. Astaga, itu kayak TOEFL pertamamu ya? Iya, itu kayak kan tiba-tiba harus daftar hari ini, harus berangkat, harus ini. Aku tinggal nyuruh. Itu bukan lagi minta tolong, nyuruh. Doh, kau urus busku ke Banda. Kui ini semua berangkat malam itu langsung berangkat ke Banda. Untung nilainya ada juga teman di sana ya. Untung semuanya, maksudnya untung berhasil gitu loh. Maksudnya aku ingat nilaimu berapa? 527. Untuk bayangkan loh gini, udah banyak orang yang udah kurepotkan gitu. Kalau misalnya di bawah 500 kan takut itu kan. Itu kan aku ingat banget kita ngumpul sore pulang ini paduan suara kita lagi makan. Iya. Aku ingat kan lagu momennya. Ditanya kan orang, kau udah kasih tahu aku tanggal hari bukan. Kau udah kasih tahu bahwa hari ini akan keluar. Tapi everyone nggak berani nanya. Aku udah. Nah tiba-tiba, kau tiba-tiba buka email ya atau apa? Bapak. Karena kan itu udah melebihi. Kan diminta 520 ya atau 525 dari AS lo. 525 ya. 520-an lah. Kau tuh lewat sedikit aja dari sana karena itu TOEFL pertamamu ya. Tapi ya aku masih ingat kita udah mau selesai padus. Aku kan anggota padus ya. Aku suara apa di padus? Suara rakyat. Suara kolbu. Terus tiba-tiba udah. Iya itu sih. Jadi ya begitulah awalnya. Tapi so far gimana kuliahnya? Kalau di PB ya pasti ya. Kau merasa nggak gapnya dari Unsam ke PB jauh kali? So big. Bayangkan apa yang kurasakan dari Unsam ke UQ. There's something yang itu kayak, ini apa? Jadi awalnya itu dulu aku maksa dia itu mau ke UQ. Cuman bahasa Inggrisnya itu lelet kali. Iya, maksudnya dengan waktu yang jadi gini. Itu salah satu pelajaran ya, kayak kita emang aim dia ke UQ. Dia kan ini selalu pengen ke yang tinggi-tinggi lah. Bagus gitu. Kayak kita juga udah berusaha kayak aku kayak ayo belajar IELTS bla bla. Tapi dengan timeline yang udah ada kayaknya nggak mungkin gitu loh. Akhirnya dicarilah alternatif lain. Jadi menurut aku ya teman-teman yang di rumah juga gitu harus gitu, ada plan B-nya. Jangan stick ke satu plan akhirnya apa? Nggak dapat gitu. Maksudnya kita juga harus bisa mengukur diri ya gitu. Jadi karena kemarin itu juga preparation IELTS itu for myself memang betul-betul karena aku dan memang kedua kerja. Ya kerja tuh dealing with di writing itu kan betul feedback kan. Takes time betul. Karena kalau dibilang itu tadi plan B-nya kayak ya udah adiknya UQ lah IPB. Kalau adik kayaknya nggak ada deh, cousin ya. Sepupu karena ya alumni-alumninya banyak juga kan, ada beberapa di IPB kan. Jadi kayak misalnya kalau writing itu memang butuh fluidity yang otaknya itu emang harus encer gitu loh. Jangan 6 bulan loh untuk belajar writingnya. 6 bulan kan? PB? 3 bulan kan? Tapi itu kan mix. Ya mix kan, tapi kan itu butuh full time student. Writing ku aja cuma 6,5. 6,5 bang. Tapi waktu aku bilang, aku pernah bilang nilaiku cuma segini, terus orang langsung merasa offended gitu, kayak mereka bilang, kau bilang itu cuma. Karena 6,5 itu tinggi Bali. I don't know. Yang paling tinggi kan 9, menurut aku masih jauh. Iya juga sih. Ya, so it's relatif ya. Jadi kayak, jadi bayangkan kau yang di IPB aja merasa kayak
segitu jauhnya gap belajarnya sih sama. Gimana aku dari Unsam ke Yukio gitu. Gap belajar terus apa ya? Environment sih kayak kita lihat kebetulan ke fasilitas sih juga sih pastilah ya. Fasilitas kayak tempat nongkrong untuk salah satu lah untuk kerja kelompok kan terbatas di kampus. Kita nggak di perpus pun ya cuma itu aja tempat. Di perpus nggak boleh ribut. Kita kerja kelompok mah di ini warkop. Di rumah-rumah. Warkop kadang. Di rumah di lantai. Di lantai gini nungging semua nulis, astaga. Iya maksudnya kayak fasilitas sih dan juga kayak apa ya? Ya mungkin di kampus-kampus ada sih kan aku ya finally fortunately kan ketemu kalian ya. Maksudnya kayak grup-grup gitu yang belajar. Maksudnya teman-teman bukan yang nggak peduli sama kuliah tapi lebih ke apa namanya ya mereka mungkin nggak terlalu grouping ya lebih kayak ya kalau ada tugas dikerjain kalau nggak apa gitu. Dan juga di PB ketemu juga circle yang gitu. Jadi kayak di circle. Iya, jadi ngebonding dengan cara belajar kayak antusias untuk cepat lulus dan nggak berleha-leha itu kayak salah satu juga lah ya yang kayak bener-bener environment-nya kalau lihat di PB tuh bahkan sampai jam 11 masih ada di kampus untuk kayak nugas dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, dan juga yang paling terasa sih kurikulum sih kayak contoh aku bandingkan walaupun berbeda jenjang pendidikan ya. Mata kuliah perilaku konsumen tuh di S1 dan S2 aku bandingkan. Nah di S1 kayaknya mereka tuh di IPB juga tuh belajar tentang alat analisis Bang. Oke. Kita tahu ya kalau ini lebih ke akademik ya. Di S1 kan kita hanya bilang perilaku konsumen ini ada penawaran dan pembelian dan lain sebagainya. Tetapi ketika S2 kita tahu apa yang misalnya atribut produk itu apa. Willingness to pay itu apa. DCE. Tapi contoh itu loh aku bandingkan perilaku konsumen S1 dan S2 itu kan udah jelas. Emang S1 ada kita belajar perilaku? Ada Prilkon. Oke, jadi ini bagaimana feelingmu, bagaimana pengalamanmu setelah S2 di PB kayak menurutmu? Surprisingly sangat apa ya memberikan ya inilah pembaruan baru sih lebih tepatnya di mata kuliah ya. Jadi kayak ternyata aku belajar banyak alat analisis khususnya di agribisnis ya. Dan ya untuk benar-benar kalau kita pengen expert ya kalau menurut pandanganku untuk anak agribisnis lebih bagus di PB sih mungkin daripada kampus agribisnis yang lain. I mean I would say kalau aku dulu nggak diterima di UK aku bakalan kayak IPB. Kayak aku PDP-nya. No. Even kalau mandiri pun aku mau di IPB karena aku tahu memang kayak IPB kan emang nomor 1 pertanian. Iya pertanian. So dan kemarin aku udah jalan-jalan ke IPB dan aku nggak salah pilih. Kampusnya kayak merasa di dunia lain, bagus banget, banyak pohon. Banyak pohon betul. Kayak dari luar kita kayak gersang di luar gitu, di luar IPB. Masuk IPB kayak udah masuk Jurassic Park. It's so beautiful inside. Anginnya, everything. Airnya perfect lah memang. I love bangunannya pun nggak apa ya, nggak monoton. I don't really care about architecture. I'm more concerned about the color. Iya. And I saw like some consistency. Iya benar, colornya bagus ya. IPB kayak blue gitu, aku suka daripada kayak colorful yang banyak gitu kayak itu kayak tempe orek. I don't know. Tempe orek. So ya terlepas dari itu sih memang ya kalau teman-teman juga ya khususnya ini adik-adik letting lah ya di bawah kita Unsam. Saran aku adalah kalau memang pengen lanjut S2 IPB bisa jadi salah satu tetapi yang penting adalah kalau memang benar-benar nyemplung lah di agribisnis gitu ya bahasanya ya. Ya harus kuatin dari sekarang apa yang dibutuhkan soft skill bahasa Inggrisnya, pengalaman akademiknya, pengalaman organisasinya, prestasinya banyak lah ikuti lomba-lomba. Saya nanti kalau kamu tanya kayak jadi kita kadang skill mawas diri itu perlu juga. Jadi kayak dia bilang kok kalian tuh dari S1 nggak pernah ngapa-ngapain tapi pengen S2. Tapi beasiswa juga susah gitu. Kayak gini loh. Lomba-lomba itu bukan cuma menang kalah doang, tapi makin pede. Kayak aku kenapa bisa sepede itu karena dari SMP udah kalah berpuluh-puluh kali. Menangnya itu
aku udah mungkin ratusan lomba ya, tapi yang menang cuma paling 10. Dan always kalau dalam kompetisi, bukan kompetisi lah, hal-hal yang kayak daftar kampus, ikut beasiswa. Ya prestasi itu pasti ditanya lah. Iya, dan never compare yourself with other. Kayak orang bilang kayak, oh aku sekali one shot, ya udah, itu jalanmu. That's your way, good for you. Iya. Ada yang 7 kali, aku punya teman Ada 7 kali, serius. Tiap tahun dia coba 2 batch. 3 tahun. And my heart goes for them gitu. Kayak semoga mereka yang tidak pernah menyerah itu selalu mencoba dan semoga berhasil gitu. Karena emang gak semua orang rezekinya sama, tapi kita harus mempersiapkan yang terbaik. Kayak amunisi senjatanya itu harus sempurna lah. Ya, kayak aku lah contohnya kan. Kita udah targetkan ke UQ karena aku juga amunisinya nggak cukup untuk IELTS. Ya udah aku. Dan LPDP-nya juga berkali-kali. Maksudnya dia nggak. Aku sampai mikir ini anak nanti depresi nggak ya gitu. Iya. Karena aku yang. Kan LPDP terakhir kan kau nggak nanya kan? Bangke itu kau. Aku nunggu kau. Itu kan pengumuman ya. Tidur. Dia nggak cicit aku. Dia yang mau pengumuman. Aku yang. Dia nih kau yang deg-degan. Aku yang mencret. Aku yang maksudnya. Tapi alhamdulillah kita lewat 2 orang ya kan. Aku terus dia nih hubungin aku. Terus dia hubungin aku ya. Ya Allah kayak. Terus setelah itu ada 2 lagi orang lain yang aku bantu. Bukan aku nggak mengklaim membantu banyak. At least aku berkontribusi sedikit lah gitu ke aplikasi mereka yang lain PhD. Jadi kayak RTP ya. Lain-lain lah gitu. Pokoknya ada lah beberapa gitu. Dan itu kayak aku merasa baru confidence-ku sebagai mentor itu kembali lagi. Aku udah sempat nggak mau lagi menerima ini, maksudnya aku konsultasi. Aku nggak pernah membuka bisnis konsultasi, tapi yang konsultasi kayak aku selalu gratis gitu loh. Aku nggak menerima lagi karena aku udah merasa mungkin aku udah nggak relevan, mungkin ilmuku udah nggak berguna lagi gitu. Benar. Tapi akhirnya itu mengobati semuanya dan kenapa emang perjuangan itu butuh waktu gitu loh. Jadi ya siapapun yang sedang mencari beasiswa semoga lulus dan semoga berjuang sampai lulus, jadi jangan ada kata berhenti. Oke? Ada apa kata-kata terakhir dari kau? Mungkin deh khususnya untuk junior-junior kita di agribisnis Unsam, ya dikuatkan lagi lah ininya. Ya kalau memang pengen di akademik ya, tapi kalau misalnya di kerjaan yang lain-lain ya semua sih kayak relate ke sana ya. Yep. At least try to be expert yang pengen kalian sukai, yang kalian rasa itu perlu. Dan wait for your moment sampai nanti kau rasakan aku udah bisa di titik ini gitu sih. Aku selalu merasa gini, tiap tahun kan dosen selalu nanya kapan ada lagi Iqbal selanjutnya. Betul. Aku sebenarnya nggak perlu ada Iqbal lain selanjutnya, itu tuh nggak perlu, tapi aku pengen melihat yang baru-baru gitu loh, kayak nggak usah jadi aku nggak tahu, ini bukan aku yang yang narsis gitu, tapi emang selalu aku tuh sebagai contoh karena yang pertama kan, tapi aku tuh pengennya ya jangan terkontaminasi dengan kata-kata itu, jangan overshadow oleh aku Iqbal sebagai alumni ya. Jadi kayak aku tuh pengen kalian tuh juga independen, kayak punya nama sendiri. Pokoknya aku malah pengen gini loh, bukan cuma aku aja yang di atas. Jadi kayak makin banyak nama-nama lain yang sejajar ataupun lebih dari aku gitu loh. Dan juga nggak perlu kayak ya pendidikan tinggi perlu, tapi kayak kalau kamu pengen jadi sesuatu nggak perlu kayak kau gitu kan. Misalnya benar nggak semua orang itu harus perlu jadi S2 S3. Iya, banyak bidang-bidang lain. Saya mau jadi pengusaha ya udah, tapi memang fokus ke sana gitu. Jadi maksudku itu kayak misalnya nggak perlu ke Australia, mau ke Jerman dari beasiswa lain di Belanda dan Amerika, Fulbright dan lain-lain ya. Kayak makanya kemarin waktu ada yang nanya aku bilang ke UQ lagi kan udah ada aku ya, maksudnya cari yang lain kalau perlu. Karena aku tuh nggak pengen ada Iqbal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak Iqbal itu cuma 1. Dan aku juga sebenarnya risih selalu bilang gitu, maksudnya itu pasti menimbulkan ini ya ketidaksukaan nanti kalau terus-terusan di kata-kata itu turun-temurun, orang pasti ada yang kurang suka gitu kan. Akhirnya dampak buruknya kayak aku juga gitu. Padahal aku nggak perlu di cloning karena emang aku yang adik-adik semua itu ya cukup mereka menjadi bukan patokan ya. Role model boleh, inspirasi boleh, tapi kalau jadi patokan harus sama kayak akademiknya apanya gitu sih. Karena emang kayaknya sejauh ini juga belum ada kan. Sejauh ini belum ada. Yang mendekati. Kayak even performa akademiknya juga kan nggak ada ya. Ya kalau dibilang performa akademik, aku bukannya mau mention ya untuk sejauh kita gitu ya, belum. Aku masih menunggu nih siapa nama-nama lain yang akan muncul ke permukaan. Betul.
kalau nggak bersanding dengan namaku, boleh di atasku. Itu malah lebih baik. Better lah. Itu malah lebih baik. Malah aku kayak expect-nya kan kayak dia dulu masih semangat-semangat. Oke, UQ berarti kayak kita selevel gitu loh. Iya. And finally kan ternyata, aku nggak dapat. Oke, nggak bisa ke UQ. Amunisinya nggak ada nih. Amunisinya kurang nih. Roketnya udah nyala di tengah-tengah. Turun. Ini Kempes. angin. Kayak dari bawah kok udah. Tapi itu sih ya. Yang ini kan khususnya untuk adik-adik letting kita lah kan. Iya, yang mungkin bisa jadi advice juga. Oke. Mungkin dari aku. Aku juga itu aja. Ini apa nama podcastnya? Apa? Nama podcastnya apa? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oke. Itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Sukses. Dadah. Oke.